Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai rekam. Mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan minggu yang kedua ini kita akan belajar tentang mikroorganisme di dalam lingkungan. Ya. Yang minggu kemarin saya review dulu, yaitu kita belajar tentang sejarah mikrobiologi lingkungan ya. Nah, sekarang ini langsung pada bab 2 yang akan saya berikan kepada kalian, yang membahas tentang mikroorganisme di dalam lingkungan. Ya, oke. Akan saya share dulu PowerPoint. Ya, mudah-mudahan dapat dilihat. Ya, saya kira seperti ini. Oke. Sudah kelihatan ya? Nah, sudah gitu Bu. ya. Baik. Jadi bab 2 ini kita mempelajari mikroorganisme di dalam lingkungan ya. Nah, apa saja mikroorganisme di dalam lingkungan itu? Yaitu di sini ada beberapa jenis ya. Jadi ada bakteri, kemudian ada fungi atau jamur ya, mikroalgae atau algae, ada protozoa, ada virus, ada rotifer, ada krustasea. Nah, yang dimaksud di dalam lingkungan ini, kelompok mikroorganisme ini bisa hidup di dalam air, bisa hidup di dalam air limbah, air danau, ya, itu seperti itu. Nah, kalau di dalam mikrobiologi lingkungan yang kita pelajari ini, karena teknik lingkungan itu arahnya kepada air yang untuk keperluan hajat hidup, yaitu untuk minum, kemudian untuk melestarikan lingkungan itu air limbah, maka dalam hal ini tentunya juga dikaitkan dengan hal tersebut ya. Jadi di dalam air limbah maupun di dalam air saja, yaitu air danau misalkan, air sungai dan lain sebagainya. Nah, kelompoknya terdiri dari beberapa hal tersebut. Nah, untuk bakteri ya dalam hal ini, di sini bakteri itu di dalam lingkungan itu ya dari beberapa jenis tadi ya. Jadi merupakan suatu ini ya, mikroorganisme yang mempunyai peran yang terpenting itu ya di antara beberapa mikroorganisme tadi ya. Jadi dalam hal ini merupakan kelompok yang terpenting gitu ya. MO ini mikroorganisme ya. Nah, yang terpenting itu maksudnya dia mempunyai suatu peranan yang lebih di antara mikroorganisme yang tadi, ya protozoa, kemudian virus dan lain sebagainya. Jadi bakteri ini merupakan yang terpenting ya, terutama kalau dikaitkan dengan penanganan limbah, maka bakteri ini dapat digunakan menghilangkan bahan organik dan mineral yang tidak diinginkan. Jadi bisa membantu daripada manusia ya dalam hal kegiatannya. Nah, tentunya juga ada bakteri yang patogen ya, tapi kita mempelajari mikrobiologi lingkungan di sini maksudnya adalah yang untuk membantu di dalam kehidupan ya. Dan kemudian kebanyakan bakteri di sini adalah bersifat kemoheterotropik. Artinya apa? Artinya bahwa bakteri tersebut ini menggunakan bahan organik sebagai sumber energi. Jadi dalam air limbah itu kan banyak bahan organiknya ya. Nah, bahan organik itu seperti apa sih?
Bahan organik itu adalah suatu bahan yang mengandung CHONS ya. C itu karbon, hidrogen, oksigen, O, N, nitrogen, ya, S, sedikit sulfur ya. Jadi itu yang disebut bahan organik. Ya. Oleh karena itu maka bakteri ini memproses dalam mengolah limbah ataupun dalam lingkungan yang banyak bahan organiknya yang digunakan sebagai sumber energi. Nah, bakteri butuh energi ya, jadi bahan organik itu digunakan untuk energi dari bakteri tadi. Ya. Nah, beberapa spesies bakteri itu ya dapat mengoksidasi senyawa anorganik juga ya. Ya, apa itu senyawa anorganik yang di sini? Yaitu amonium atau NH3 yang tereduksi. Ya, amonium di dalam limbah itu banyak juga ya. Sehingga itu halo? Ya. Bu Nani, permisi. Gimana, Ini Dok? apa emang masih di slide pertama, Bu? Soalnya di saya masih muncul slide pertama. Masih muncul apa, Dok? Masih di slide pertama, Bu. Duh, sudah ini, sudah di halaman kedua ini, Dok. Di kami masih pertama, Bu. Iya Bu, masih di Ini? satu. Ini? Yang ini? Masih di satu Bu. Yang ini? Sama masih Bu. belum berubah Bu. Enggak gerak Bu. Oh, belum berubah ya. Gimana ya? Bisa seperti itu. Kalau ini? Sudah Bu. Iya, Bu, sudah. Terima kasih, Bu. Oh, tidak bisa full screen. Nah. Jadi harus tidak full screen baru bisa berubah. Baik, tidak apa-apa. Saya kira tidak apa-apa kecil-kecil. Ya, kembali kepada masalah bakteri di sini. Ya, beberapa spesies itu mengoksidasi senyawa anorganik ya. Nah, jadi ada jenis bakteri yang memanfaatkan bahan anorganik bukan bahan organik. Ya. Dan itu adalah untuk energinya dia dan menggunakan CO2 sebagai sumber karbon yang disebut sebagai kemoautotrof. Nah, kemoautotrof itu maksudnya menggunakan nutrien anorganik sebagai bahan makanannya, disebut sebagai kemoautotrof. Nah, sebagian bakteri juga bersifat fotosintetik. Ya, fotosintetik artinya memerlukan suatu sinar sebagai sumber energinya. Dan CO2 digunakan sebagai sumber karbon. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa bakteri yang seperti itu. Namun yang kalau di dalam lingkungan itu ya bakteri itu tadi ya. Tapi ini kan sifat-sifatnya gitu ya. Kita pelajari mengenai sifat-sifatnya karena kaitannya juga dengan limbah tadi ya. Nah, di dalam lingkungan juga ada yang dikatakan sebagai bakteri yang heterotrof dan autotrof tadi ya. Yang tentunya kalau heterotrof itu yang menguraikan bahan organik, kalau autotrof itu tadi yaitu menggunakan bahan anorganik dan juga dalam hal ini dibantu juga oleh bakteri-bakteri yang memproses dalam proses nitrifikasi, yaitu mengoksidasi amonia menjadi nitrat. Ya. Jadi proses nitrifikasi ini kelanjutan juga dari proses pertama tadi, ya.
kelanjutannya. Jadi ada jenis bakteri yang membantu di dalam proses nitrifikasi yang mana bila mana ada di dalam limbah tadi adalah amonium atau amonia itu diuraikan menjadi nitrat. Itu bakteri ya. Kemudian ada lagi sebetulnya kelanjutannya ya. Ada bakteri lagi yang mengubah nanti nitrat itu menjadi nitrit. Ya. Terus kemudian dari nitrit nanti dirubah menjadi N2 ya, oleh bakteri di dalam lingkungan itu. Nah, kalau sudah menjadi N2 itu aman. Karena apa? Karena N2 itu nanti kan diemisikan ke udara. Jadi kalau umpamanya itu ada air limbah yang mengandung amonia itu nanti ya oleh mikroorganisme di dalam lingkungan tadi itu akan diuraikan menjadi nitrat dan kemudian menjadi nitrit lalu nitrit menjadi nitrogen. Nah, nitrogen itu emisi ke udara, aman. Jadi aman ya diemisikan ke udara. Karena udara itu kan terdiri dari unsur-unsur nitrogen, oksigen ya kan? Nah, maka aman kalau sudah diemisikan ke udara. Jadi ya, artinya apa? Kita mempelajari bakteri di sini, dia mempunyai suatu peran yang penting di dalam lingkungan. Ya. Nah, kalau lebih spesifik lagi itu bakteri itu kan mempunyai suatu apa itu morfologi ya, yang merupakan karakter juga ya dalam hal ini. Merupakan suatu sel yang tunggal ya, tidak berklorofil ya, biner, hidup bebas, kosmopolitan di mana-mana, bersifat ada yang bersifat saprofit dan ada yang bersifat parasit. Ya tentunya yang bersifat parasit ini yang patogen tadi ya. Tapi umumnya itu seperti ini dan ini kebetulan gambarnya tidak ada ini. Biasanya ada. Jadi gambarnya itu sel yang di dalamnya itu ada inti sel, terus ada dinding sel itu ya. Saya mengingatkan waktu SMA ya bahwa gambar seperti gambar sel, ya gambar sel bukan seperti ya. Gambar sel itu kan ada dinding sel, inti sel, ya nukleolus, nukleus, ya. Terus mitokondria, ya seperti itu ya. Terus kemudian ini selanjutnya, kalau bakteri yang menguntungkan ini ya diproses nitrifikasi tadi namanya nitrosomonas ya. Ini membantu dalam proses di air limbah itu ya. Sehingga nanti tujuannya adalah merubah menjadi N2 nanti ya. Nah, dalam proses perubahannya itu tidak ujuk-ujuk langsung ya. Jadi ada bertahap, ada tahapan-tahapan itu. Jadi peran daripada bakteri dalam lingkungan itu ada tahapan-tahapannya. Tapi yang menguraikan, kan ada jenis bakteri tadi yang membutuhkan bahan organik, ada yang membutuhkan bahan anorganik gitu ya. Sehingga dalam hal ini ya sangat potensi sekali untuk bisa membantu manusia dalam menguraikan permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan air limbah gitu ya. Sehingga nanti hasil akhirnya itu tadi adalah nitrogen tadi ya. Nah, kalau kita tengok di dalam lingkungan itu kalau melihat dari ukuran ya, dari ukuran itu bisa dibandingkan antara besar kecilnya bakteri dengan yang lainnya. Misalkan ini yang paling kiri ini adalah alga biru hijau, itu besar ya, alga. Ya, kemudian ini bakteri nih. Bakteri itu kecil ukurannya. Nah, ini juga bakteri kecil,
bakteri kecil. Jadi kalau dibandingkan dengan alga, ukuran bakteri itu lebih kecil daripada alga. Ya. Bakteri apapun ini ya, Bacillus megatherium, ya, Escherichia coli atau E. coli. Ya, semuanya lebih kecil daripada alga. Ini yang bakteri lainnya, Diplococcus pneumonia, ini juga ukurannya kecil sekali kalau dibandingkan alga. Ya. Oke. Nah, itu perbandingannya ya. Nah, alga itu sendiri ada yang namanya alga biru hijau itu di lingkungan itu ya. Jadi artinya apa di sini ya? Nah, alga biru hijau itu berarti kan ada warna di sini yang mencirikannya. Nah, ini uniseluler dan kemudian termasuk kelompok jasad fotosintetik ya. Membutuhkan cahaya dalam kehidupannya ini. Oleh karena membutuhkan cahaya dan juga banyak mengandung klorofil. Ya. Jadi alga itu untuk dalam ininya ya peranannya itu ya karena dia mengandung klorofil maka berfotosintesis ya dalam hal ini. Nah, oleh karena itu ada beberapa penelitian mikrobiologi lingkungan yang digunakan, ya menggunakan beberapa macam alga yang bisa menurunkan BOD, COD, ya, menurunkan biological oxygen demand dan chemical oxygen demand, ya, itu alga itu ya. Ada seperti contohnya Chlorella sp, ya, itu alga yang bisa digunakan untuk menurunkan ya. Contohnya mempunyai pigmen yang kebiru-biruan, mempunyai pigmen yang kecoklat-coklatan, mempunyai pigmen kemerah-merahan ya. Jadi alga ini hidupnya di air, dalam air secara bebas dan juga pada tanah yang lembab dan bersimbiosa dengan jasad lain. Ya. Dari azola sampai tanaman tinggi. Ya. Azola itu paku-pakuan dan tanaman tinggi itu casuarina. Ya. Jadi simbiosanya alga itu dengan bahan lain. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah bisa hanya alga saja? Ternyata di dalam penelitian mikrobiologi lingkungan itu bahwa penggunaan alga itu ternyata juga dia tidak bisa bekerja sendiri, ternyata bersimbiosa dengan organisme lain ya. Dalam hal ini kalau di sini kan paku-pakuan atau azola ya. Nah, tetapi dalam hal ini bersimbiosa dengan apapun itu tergantung daripada ininya apa penelitiannya ya. Kalau di dalam air limbah itu apakah ada azola? Ya, ada. Sehingga ini sudah jelas bahwa alga itu bersimbiosa dengan paku-pakuan dan dia tidak bisa bekerja sendiri. Nah, ini contoh jenis alga yang menguntungkan ya. Contohnya di sini Oscillatoria princeps. Ya. Ini penambat N2 dari udara. Terus ganggang spirulina, penghasil protein. Nah, ini ganggang spirulina ini sekarang tuh banyak digunakan untuk karena penghasil protein ya, itu dibuat untuk kesehatan. Ya. Dibuat untuk kesehatan maksudnya apa? Ganggang tersebut
proses dimasukkan di dalam itu kapsul-kapsul itu ya, dijual. Itu spirulina, protein sebetulnya itu ya, karena penghasil protein. Ya, bermanfaat ini ya, jenis alga ini ya. Kemudian Anabaena fertilissima ini penambat N2 udara, juga contoh Aulusira fertilissima penambat N2 udara. Nah, itu ya. Nah, kalau dilihat dari aspek selnya itu seperti ini. Contoh sel alga atau ganggang yang dapat bergerak karena mempunyai flagel. Ya. Jadi ini kalau menurut literatur ya, ini saya ngambil literatur bahwa ganggang itu seperti ini ya. Jadi ada flagel, kemudian ada bintik matanya ini ya, kemudian ada bulatnya yang ada hubungannya dengan flagelnya, kemudian ini kinetosoma ya, vakuola, terus kemudian ini inti selnya ya, terus ini kloroplasnya ya. Dan tadi bahwa alga itu mempunyai klorofil kan, nah ini sel-sel kloroplasnya ya. Dan itu fotosintetik, jadi membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Selanjutnya di dalam lingkungan itu selain alga itu ada ya namanya fungi atau jamur ya. Nah ini bentuknya ya sama uniseluler, tapi ini bentuk filamen ya atau serat yang disebut hifa atau miselia. Jadi kalau kita nengok atau melihat jamur di lingkungan itu kan berfilamen ya. Nah ini tidak berklorofil, tidak punya kloroflas ya. Tidak berarti tidak berfotosintesis fungi atau jamur itu. Nah ini jamur yang mikroorganisme ya, bukan jamur kuping, jamur apa itu, jamur telinga ya. Jamur yang dimakan ini ya. Jamur yang dimakan itu jamur apa? Itu makroorganisme ya. Nah, kalau jamur di sini ya termasuk mikro ya, mikroorganisme bukan yang makro. Jadi tidak kelihatan kalau menggunakan mikroskop itu baru kelihatan. Ini tidak berklorofil, ya, sifatnya saprofit dan ada beberapa yang parasit dan juga hidup bebas atau bersimbiosa dengan jasad lain ya. Ini tidak bisa, ini bisa hidup sendiri, bisa juga bersimbiosa ya. Contohnya di sini ya. Ah, ini jamur yang menguntungkan itu namanya Rhizopus oryzae. Ya, jamur tape, jamur tape. Jamur tempe ya. Itu kan filamen kan. Nah, kalau kita melihat tempe itu kan ada filamennya itu ya, namanya Rhizopus oligosporus yang jenis jamur itu. Nah, kalau penghasil protein Candida utilis ya. Kalau jamur tape itu kan juga filamen itu ya. Nah, seperti filamen itu Rhizopus oryzae namanya. Ya. Oke lah. Kemudian kalau untuk melihatnya ya, untuk melihatnya itu di laboratorium tuh bisa menggunakan medium kan ya. Ini contohnya medium, di medium. Ini gambar setelah ditanam di medium di dalam laboratorium. Nah, ini namanya koloni nih, koloni jamur. Ini kan apa nih? Di dalam agar-agar. Ya, jadi di jamur pada media agar. Di koloninya seperti ini ya. Nah, seperti ini jamur itu. Putih. Nah, ini agar-agar bening ya. Medianya agar-agar bening dan muncullah baru kelihatan ini jamurnya seperti ini. Ya, setelah ditanam di sini beberapa hari ya muncullah jamur itu seperti itu ya. Nah,
Kalau yang ini apa ini? Itu sangat kecil sekali. Ini ragi ya, sel ragi. Sel ragi itu seperti ini. Oh ya, kecil sekali ya. Tapi kelihatan ya di situ ya. Tapi yang jelas bahwa sudah dibuat sedemikian rupa ragi roti, sel ragi roti itu ternyata dengan mikroskop itu bentuknya menjadi seperti ini ya. Tapi tidak usah takut, karena memang sitologinya itu seperti itu ya. Jadi selnya itu memang seperti ini. Jadi kan untuk ragi roti kan tidak mengerikan ya. Jadi kalau dilihat di mikroskop itu ya bentuknya seperti ini. Nah ini bagian-bagiannya saya kira ya, ini bagian-bagiannya. Dan dalam lingkungan tuh juga ada ini gitu ya. Memang ya khusus untuk makanan sih ini ya, sel ragi roti ini kan untuk makanan juga. Nah, kalau contoh sehari-hari ragi roti itu apa? Kan seperti apa itu namanya? Vermipan itu ya. Nah, vermipan itu kalau dilihat kan ada butiran-butiran begitu ya. Tapi sebetulnya di dalamnya itu ya seperti ini. Nah, kalau dilihat di mikroskop. Nah, butiran-butirannya itu adalah ininya, mediumnya. Nah, mediumnya apa itu yang butiran-butiran? Kadang medium daripada ragi, misalkan ragi tape ya, kemudian ini ragi roti itu, kalau ragi tape itu dari tepung ya. Dari tepung. Nah, mikroorganisme raginya itu sendiri berada di dalam tepung itu sehingga masih hidup ya, karena memang nutriennya ada di dalam tepung tadi, sehingga bentuknya memang tepung loh, raginya kok gini, kok seperti tepung, terus kemudian dibentuk menjadi tablet seperti itu ya. Nah itu sebetulnya ada mikroorganisme di dalamnya, hanya saja medianya itu dibuat seperti tablet. Oke, kemudian ada lagi yang namanya protozoa ya. Di lingkungan itu ada protozoa. Jadi selain bakteri, kemudian jamur, yaitu ada protozoa di sini. Nah, ini juga kecil sekali, bentuknya uniseluler, ya. Ada yang bersifat patogen, berperan di dalam proses mikrobiologi tanah, mikrobiologi air, dan pengolahan buangan juga ya. Dijumpai juga banyak di habitat air kolam misalkan. Air sungai juga ada. Air yang tergenang juga ada. Lumpur itu juga ada protozoa ya. Tanah, tinja di lautan ada. Jadi di lingkungan semuanya hampir ada protozoa lah. Protozoa ini menggunakan bakteri ya maupun protozoa yang lainnya sebagai bahan makanannya. Jadi apa ini namanya? Kanibal ya. Ya kanibal. Di protozoa yang lain juga digunakan sebagai sumber makanannya, dan juga bakteri juga digunakan sebagai sumber makanannya. Jadi perang nih kalau sama bakteri kalau dalam satu lingkungan itu ya. Protozoa itu kanibal juga ya. Jadi memang seperti itu ya. Nah, di dalam keadaan yang tidak sesuai hebatnya ini kalau protozoa itu ya, maka di dalam pertumbuhannya beberapa spesies itu dapat membentuk suatu kista gitu ya, melindungi dirinya dengan dinding sel yang tebal gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada makanan atau tidak ada yang bisa diambil oleh dia ini protozoa itu, ya maka dia akan melindungi dirinya itu dengan
dinding sel yang tebal, sehingga kalau misalkan ada makanan, ada nutrisi yang dia butuhkan ya, protozoa, itu nanti dinding selnya itu akan menjadi ini dirontokkan oleh dirinya sendiri sehingga dia bisa hidup di situ. Tetapi pada saat tidak ada nutrisi itu seperti puasa begitu ya, seperti puasa tapi dia hidup gitu. Dengan adanya perlindungan oleh dinding sel yang tebal gitu ya. Dan bentuknya itu tidak beraturan itu kalau protozoa ya. Kebanyakan tidak mempunyai bentuk yang tetap atau tidak beraturan. Nah, itu hebatnya protozoa itu. Tidak ada makanan, no problem. Puasa justru akan kuat ini. Wong dilindungi dinding yang tebal ya. Begitu dia menggelinding atau berpindah tempat maksudnya. Berpindah tempat ke tempat yang ada makanannya, it's okay ya. Lepas terus baru kemudian dia hidup lagi di situ. Ya. Nah, jadi bisa puasa itu. Istilahnya ya, istilah saya puasa. Tapi itu ya merupakan kekuatan di situ ya, bisa seperti itu. Nah, ini gambarnya ya. Nah, gambarnya itu di atas dan di bawah itu Buddha ya. Jadi daur hidupnya itu seperti ini ya, perubahannya ya. Perubahan bentuk protozoa itu yang infektif dan tidak infektif. Ini yang satu ini infektif ini. Infektif terus menginfeksi manusia. Ya mulanya sih enggak. Ini mulanya kan satu ada terjadi pembelahan selnya ya, terbelah gini menjadi dua ya. Terus kemudian per bijinya, per selnya ini, nah, ini sifatnya infektif, sudah infektif. Nah, pada saat sebelum membelah ini no problem ini ya. Pada saat ini ya sudah bisa ya kan dengan perbiakannya kan dengan membelah ini ya. Maka ini bersifat infektif dan menginfeksi kepada manusia. Jadi yang bawah ini adalah manusia, yang atas ini hidup bebas. Ya, ini manusia masuk dalam tubuh manusia. Nah, kemudian protozoanya terjadi suatu perkembangbiakan dengan cara membelah diri juga di dalam tubuh manusia itu menjadi 4 malam. Menjadi 4. Bisa kan membelah diri, satunya mati, misalkan tinggal 3. Ya. Dan ini yang terakhir ini, gambar terakhir ini adalah bentuk menjadi lebih pendek. Jadi ini panjang, ini bentuknya menjadi lebih pendek. Terus ini ekornya tidak ada, ya. Nah ini keluar dari tubuh manusia. Jadi yang titik ya ini batas antara ini manusia dan ini dalam lingkungan ya. Nah kemudian ini keluar kemana? Bisa keluar dari apa? Ini ya dari metabolisme manusia ya. Nah ini bisa keluar lagi ke dalam lingkungan lagi. Ya. Itu protozoa. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah virus. Virus itu kalau dilihat batangnya pendek, ya ada yang batang panjang, ada yang bulat dan bentuk juga bentuknya polihedral ya. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri. Jadi kalau tadi itu coba saya tengok lagi. Ini tadi yang gambar di atas ini tadi ada virus tidak ini? Ini plasma, hemophilus influenza. Nah, influenza ini yang virus ya. Jadi kalau dibandingkan dengan bakteri ya ini ya, virus itu lebih kecil lagi, nah. Lebih kecil lagi jika dibandingkan dengan bakteri.
Ini yang 1, 2, 3 ini kan bakteri, yang ini virus. Ya, ingat tadi bahwa apa itu virus itu ini ya ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Nah, kalau bentuk yang polihedral itu bisa lihat ini ya. Nah, bisa ini gambarnya ya, polihedral ini virus seperti ini mempunyai suatu kaki ya, kakinya 4, jadi ini A, B, C. Terus ini ya gambar ini yang garis ini adalah manusia ya, kulit manusia misalkan, kulit manusia. Nah ini virus itu mengeluarkan DNA RNA-nya untuk bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia, terus di sini terjadi replikasi ya virusnya. DNA RNA itu kan digunakan untuk replikasi genetikanya dia. Ya, sehingga dengan adanya RNA yang dimasukkan di sini itu bisa berkembang biak di sini dan juga bisa masuk di dalam sel-sel ya. Virus bisa masuk di dalam sel atau bisa sel mana ya, sel darah bisa ya. Makanya kalau untuk melihat, kalau masih menempel ya itu dengan tes seperti yang sekarang dilakukan itu tes PCR, tes itu kan menempel di saluran pernafasan ya, sehingga masih bisa dicolek atau masih bisa dianalisis ada virus atau tidak ya. Tapi kalau sudah masuk di dalam peredaran darah berarti yang dilihat adalah darahnya. Dalam darah itu sudah ada virusnya atau belum. Yaitu ya, kalau sudah masuk di dalam darah berarti di sini terjadi replikasi kan. Ya, DNA RNA-nya itu dikeluarkan oleh virus ini ya, kemudian akan berkembang biak di sini di tubuh manusia ya. Ini terutama ya di peredaran darah yang masuk di dalam darah. Ya. Virus dalam lingkungan. Itu kalau di darah manusia ya. Kalau di lingkungan, nah, virus di lingkungan bagaimana? Ya, virusnya seperti ini ya. Di dalam lingkungan. Terus tadi itu ukurannya sangat kecil sekali, berarti di lingkungan kan juga tidak kelihatan. Ya, makanya kenapa kalau di udara, misalkan virus di udara itu harus ada masker supaya tidak masuk dalam saluran pernafasan, dan tentunya maskernya itu harus ukurannya tidak boleh masuk ini virusnya, walaupun sangat kecil sekali berarti ukuran dari pori-porinya masker itu ya lebar sekali, jadi lebih kecil lagi sehingga tersaring, nggak bisa masuk ke saluran pernafasan gitu. Ini kalau dalam lingkungan, misalkan dalam air bagaimana ya, sama saja dalam air itu kan bisa kemana-mana ya. Yang tentunya menujunya itu mengarah kepada manusia, karena kan merugikan, banyak merugikan ini virus ya. Virus di limbah padat aja seperti sampah itu kan juga ada ya, di sampah, di proses composting itu juga ada ya. Nah kemudian selanjutnya ya di dalam lingkungan selain virus itu ada rotifer namanya. Rotifer itu apa di sini? Rotifer itu adalah organisme multiseluler yang dapat memecah makanan padat, ditemukan di dalam sistem yang mengandung oksigen terlarut yang sangat stabil setiap waktu. Jadi kalau ada sistem yang stabil, mengandung oksigen ya, jadi berarti kaya oksigen ya, air yang kaya oksigen gitu, itu pasti ada rotifer di situ, karena dia bisa hidup dalam sistem yang
mempunyai oksigen terlarut yang stabil. Terus dapat memecah partikel padatan di mana sebagian dari partikel tersebut tidak dapat digunakan oleh protozoa dan juga membantu dalam menghasilkan efluen yang tidak keruh atau jernih. Ya. Di rotifer ini berada di lingkungan air itu tadi ya, di mana memecah partikel padatan ya, sehingga partikel padatannya itu menjadi tidak ada, tekan dipecah ya, sehingga nanti efluennya itu menjadi jernih. Gitu ya. Tidak dapat digunakan oleh sebagian partikel tersebut tidak dapat digunakan oleh protozoa. Yang jelas ini memecah partikel padatan ya dalam airnya. Sehingga padatan tadi pecah dan tentunya ini tidak bersifat keruh kan, nah, menjadi air yang jernih itu. Rotifer namanya. Terus yang krustasea ini juga ada dalam air limbah ini ya. Krustasea dalam lingkungan limbah. Apa itu? Apa itu krustasea? Krustasea itu di sini ya. Organisme multiseluler dengan kulit yang keras. Organisme ini tumbuh dalam sistem yang cukup stabil. Ya. Menggunakan organisme yang lebih kecil sebagai sumber makanan utamanya. Ya, jadi tentunya semua makhluk hidup di dalam lingkungan itu ya nanti kita pelajari bagaimana, apakah bersimbiosa mutualisme atau berantagonis atau justru menjadi apa itu bersinergi ya dalam kehidupannya itu seperti itu ya dari beberapa macam organisme di lingkungan ini itu nanti dipelajari juga yang akan datang. Tapi saya singgung sekarang ini hubungan antar mikroorganisme itu ada yang simbiosa itu tadi. Nah, kalau krustasea ini menggunakan organisme yang lebih kecil sebagai sumber makanannya. Protozoa tadi kan juga begitu. Dengan melakukan hal ini, maka organisme tersebut membantu menghasilkan efluen yang jernih dan merupakan indikasi bahwa efluen tersebut bermutu tinggi dari sistem penanganan aerobik. Ini kalau berada di penanganan limbah ya, penanganan limbah yang sudah diolah itu maksudnya ada krustasea ini membantu sekali di dalam menghasilkan efluen yang jernih. Karena apa? Ini karena menggunakan organisme yang lebih kecil itu sumber makanannya ya, dan juga apa ini di sini ya, hidup dalam sistem yang cukup stabil dan juga dalam sistem yang aerob yang ada oksigennya. Jadi kalau kita melihat penanganan limbah secara aerob itu pasti ada krustaseanya di situ. Jadi ini apa yang saya sampaikan ini yaitu membicarakan mengenai mikroorganisme di dalam lingkungan ya. Saya kira itu ya untuk yang kedua ini, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Oke. Nah, baik. Stop presenting. Nah, baik itu materi yang saya berikan ya pada kali ini. Ya, lanjut bisa dibuka sesi tanya jawab dan juga sambil saya lihat dari kehadirannya ya. Kehadiran ini penting ya untuk melihat nanti membantu di dalam menilai juga ya, penilaian itu juga dilihat dari tingkat kehadiran ya. Oke ya. Nanti kita tengok
Dokumen, kemudian absensi. Absensi mikro paralel A. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan dengan daftar hadir, yaitu yang pertama adalah Ahmad Muhammad. Ada tidak? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir ya. Ahmad Nasir Stalis. Hadir, Bu. Andi Muhammad Rizky. Tuh. Andi itu mulai kemarin juga tidak ada. Tidak aktif ya Andi ya kira-kira ya. Ini kemarin juga tidak kuliah Andi ya. Tidak aktif sekarang ya saya. Kemudian Anggit, Salis. Ya oke. Aprilia Putri Ningrum. Hadir, Bu. Selanjutnya Aprilia Putri. Hadir, Bu. Aziza Mahira Rizky. Hadir, Bu. Dinda Putri Sriweni. Hadir, Bu. Krisnanda Utami. Hadir, Bu. Eliana Bahagianto. Hadir, Bu. Eva Avisena. Eva. Iqbal. Hadir, Bu. Muhammad Solihin. Nara Naomi. Hadir, Bu. Putri Redita. Hadir, Bu. Putri Redita. Terus kemudian lanjut ke Sekar. Hadir, Bu. Maulana Rohman.
Hadir, Bu. Alfiana Sabila. Hadir, Bu. Putri Dwiyanti. Iya hadir Bu. Tri Karisma Wardani. Hadir, Bu. Juria Oktaviani. Hadir, Bu Nani. Esa Nurrahmania. Hadir Bu. Septi Ika. Hadir, Bu. Namira. Hadir, Bu. Himatul Aliyah. Hadir, Bu. Brilian Kusuma. Hadir, Bu. Radia Raditiyasti Dahayu. Hadir, Bu. Pandu. Hadir, Bu. Arini. Hadir, Bu. Adika. Hadir, Bu. Rania. Hadir, Bu. Dea. Hadir, Bu. Ignasia Putri. Hadir, Bu. Muhammad Yordan. Muhammad Yordan. Hadir, Bu. Dava. Hadir, Bu. Vanessa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Alfia. Hadir, Bu. Farah Eka Putri. Hadir, Bu. Ramadhaniati. Iya, hadir, Bu. Muhammad Ardiansah Dwitama. Naura Nisrina. Hadir, Ibu. Muhammad Yuriko. Izin menjawab, Bu. Dari Yuraiko sepertinya terputus jaringan. Ya. Yuriko. Sarah Aulia. Hadir, Bu. Dea Kirana. Hadir, Bu. Muhammad Zaki Murtado. Hadir, Bu. Jason Dimas. Hadir, Bu. Muhammad Fairuz Akmal. Hadir, Bu Nani. Novaldi Iqbal. Hadir, Bu. Firsa Ramadan. Hadir, Bu. Aditya Pratama. Hadir, Bu. Sela Olivia Fitriani. Hadir, Bu. Bu, NPM 013 hadir, Bu. Apa nih namanya nih? 13 ya. Muhammad Solikin, Bu. 13. Bu, izin konfirmasi NPM 00. Muhammad Solikin. Iya, Bu. Tadi Ya. sinyal hilang, Bu. Ya. Terus? NPM Oke. 003, Bu. Hadir. Saya Yuriko Yuriko tak? 044. Yuriko. Iya 44. Bu, iya Bu. 044. Habis sinyalnya hilang tadi. 044 itu apa nih? Yuriko ya sudah ada. Ardiansa yang yang enggak ada. Ya. Ardiansa. Saya ulangi lagi Eva. Eva Avicenna mana ada?
Mohon maaf Bu, untuk Eva Vicena audionya sedang bermasalah tapi ada di room. Terima kasih. Ada di room ya. Saya sudah Ya, bilang hadir, Bu. Andi ya? Di? Andi? Hadir, Di, Bu. kamu kok diem aja? Hah? Yo, Andi. Andi gak masuk ya? Andi-nya ada Bu ini Bu. Iya Bu, tadi udah ngomong. Di, kamu yang mana nih? Hari ini virus. 003 Bu. Ya. Oke. Ya, baiklah. Ini kebetulan nggak ada yang bertanya. Saya kira saya cukupi sekian dulu kuliah kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ya. Yuk siap gerak. Bu. Ardiansyahnya ada Bu tadi on mic tapi katanya mic-nya nggak bisa. Siapa? Andita? Muhammad Ardiansyah Bu, 042 Bu. Oh, Ardiansyah. Iya. Oh, ini mana nggak ada? Oh, iya, iya, iya. Ya oke, tak revisinya ada ya, berarti Ardiansyah ya. Ardiansyah. Ya, baik sudah. Baik, duduk siap gerak. Kuliah saya tutup, semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Sekian dulu, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat di tempat, gerak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi di minggu depan. When the project is finished, it will be saved in the organizer made recording folder in Google Drive.